Welcome back again with Kang Adi Channel. Jadi hari ini kita akan bahas bagaimana caranya merayu algoritma YouTube. Nah, kenapa sih kita harus merayu algoritma YouTube supaya konten-konten kita bisa direkomendasikan dan kemudian cepat monetisasi deh. Tapi sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Kang Adi. Oke teman semua, jadi kali ini kita akan membahas gimana sih caranya supaya video-video kita itu bisa direkomendasikan selain kita menggunakan SEO, kemudian hashtag yang tepat, serta judul yang mengandung SEO friendly. Pastinya ada beberapa hal yang mungkin wajib ya atau harus kita ketahui ya. Jadi 2 hari kemarin saya sempat pelajari juga ya bagaimana cara YouTube merekomendasikan. Yang pertama sudah jelas, YouTube itu akan merekomendasikan video-video kita berdasarkan title yang SEO friendly atau judul yang SEO friendly. Kalian bisa menggunakan Vidik atau apa ya namanya ya, kayak VTube kayak begitu ya. Jadi itu sebuah tools di mana akan membantu kalian ya mencari sebuah kata kunci, kemudian judul. Jadi memang berbayar, tapi setidaknya ada yang gratisan ya. Kita coba dulu deh ya, siapa tahu cocok dan sudah mengerti. Jadi kalian juga mungkin sudah ada rezekinya bisa ngambil deh yang apa namanya berbayarnya. Saya rasa kalau untuk VTube murah banget ya, cuman $3,5 per bulan. Itu kalian bisa dapat cuan dolar tuh gampang banget ya sebenarnya, make money online. Nanti kita bahas ya bagaimana caranya kita mendapatkan dolar dengan mengisi survei. Jadi kalau kalian penasaran, saya sematkan linknya di deskripsi ya teman-teman ya, bersama dengan Vidik. Lalu selain dari SEO friendly, pasti juga hashtag ya. Jadi hashtag dan SEO ini memang satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan dari algoritma YouTube. Tetapi adalah hal yang lain juga nih teman-teman nih yang harus kalian ketahui. Ternyata di samping itu kita harus memiliki ACI. Aduh, apa itu ACI ya? Kalau di TikTok bilang tuh kayak Mas Berto bilang tuh audio, cahaya, dan ide konten. Oke, kita bahas dulu mengenai visualisasi dulu ya teman-teman ya. Kita akan bahas mengenai visualisasi dulu. Jadi intinya visualisasi itu memang akan berkaitan dengan sebuah gear, yaitu kamera. Ya pastinya dong, kalau kita harus beli kamera mahal karena kita baru pertama kali ngonten kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Artinya kita coba deh manfaatkan dulu apa yang ada. Tetapi memang ketika kita ingin menjadi konten kreator itu harus mau berinvestasi. Jadi sebenarnya berapa sih Kang jumlah investasi yang memang harus dikeluarkan ketika menjadi seorang konten creator, entah itu di YouTube atau dimanapun ya teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan coba bahas lebih spesifik ya. Jadi 2 hari yang lalu itu YouTube memberikan sebuah insight. Jadi ketika kalian ingin direkomendasikan videonya, ternyata kalian harus perhatikan sebuah pencahayaan yang pertama, yang kedua juga transisi, efek-efek, serta footage yang bisa kalian tambahkan di video YouTube ini. Memang sih agak panjang ya teman-teman ya kalau video YouTube, tapi overall yang penting gimana caranya nih si penonton itu nggak bosen ya. Kemudian kualitas visualisasi. Nah, kualitas ini tidak hanya didukung dengan gear yang mahal. Meskipun pakai gear yang murah, contohnya nih saya masih pakai kamera 13 megapiksel merek Realme C33 ya, dan kalian bisa lihat hasilnya sendiri. Tapi saya gunakan softbox kiri dan kanan teman-teman. Untuk yang sebelah kanan saya gunakan softbox yang ukuran 50x50, yang sebelah kiri itu saya gunakan softbox ukuran 50x70. Itu harganya murah meriah banget. 2 buah cuma 210 ribuan ya teman-teman. Jadi meskipun kalian punya kamera semahal apapun tanpa dibantu dengan lighting, maka akan terlihat noise ya teman-teman. Jadi video gelap itu kan satu, pencahayaannya kurang, yaitu dari lightingnya. Kemudian yang kedua, dalam proses editing, misalnya kalian menggunakan CapCut nih ya, kalian jangan lupa tuh atur juga adjustment dari warnanya, saturasinya, kemudian sharpennya, hue-nya, dan sebagainya ya, supaya video kalian itu terlihat lebih bright ya teman-teman. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah audio. Nah audio memang sering kali kita lupakan ya. Beberapa hari ini saya coba scroll-scroll, ada memang yang orang reviewnya bagus, detail, tapi sayangnya ada noise di lingkungan. Nah itu kan bisa mengganggu. Bahkan tidak sedikit ada yang berkomentar, sayang tuh bang, punya barang mahal tapi kok noise-nya anak-anak main nggak diminimalisir. Nah itu yang jadi masalah ya. Jadi ketika saya baca di YouTube sendiri, bagaimana caranya si audio itu terdengar jelas, jernih. Nah yang saya gunakan sekarang adalah menggunakan mixer Ashley Premium 4 serta Behringer Euphoria UMC 22. Saya bukan pemusik, tapi saya gunakan alat ini sebagai alat untuk konten serta live streaming ya teman-teman. Jadi
Intinya teman-teman semua kita bahas ya sedikit ya mengenai mixer Ashley Premium 4 ini. Jadi untuk mixer Ashley Premium 4 ini teman-teman cukup oke ya. Ada 7 band stereo equalizer dan juga ada 99 DSP atau efek suara. Jadi kalian kalau misalnya mau bikin suara yang flat, bright, itu udah oke banget. Dan di sini knobnya juga sudah ada mid, low dan high. Kemudian ada knob FX juga, dan kemudian masing-masing sudah ada fitur mid, low dan high-nya. Kemudian saya kombinasikan dengan Behringer Euphoria UMC2. Jadi untuk Behringer UMC 22 ini berbahan metal ya teman-teman ya. Jadi ini untuk portnya satu bisa untuk mikrofon, mungkin satu juga teman-teman kalau misalnya senang covering lagu bisa masuk ke covering juga. Di sini juga ada tombol gain dan kemudian juga gainnya kiri kanan ya teman-teman ya. Jadi ada dua port untuk mikrofon dan untuk mungkin instrumen. Dan yang ketiganya ada direct monitor. Untuk direct monitor ini teman-teman sangat menarik sekali ya. Kenapa sih sangat menarik sekali? Jadi kita bisa dengerin langsung via headset. Jadi yang saya pakai sekarang headsetnya adalah CVZ CSK ya teman-teman. Itu detail banget, harganya cuma 230 ribuan. Oke, dan kemudian untuk penggunaan live streaming teman, sebenarnya simpel banget. Ini bisa banget dipakai untuk live streaming. Kalian cuma cukup menggunakan, nah nanti untuk outputnya pakai kabel Vention ya, ditambah dengan ini kalau kalian menggunakan outputnya pakai TRS. Tapi kalau kalian misalnya mau langsung dari USB, kalian bisa pakai yang beginian ya teman-teman ya. Itu harganya cukup lumayan lah. Memang untuk di audio agak lumayan ya teman-teman. Kalau kita hitung-hitung di audio, misalnya kita pakai soundcard aja, Behringer UMC Euphoria 22 ini kan harganya 1.040.000. Kemudian mixer Ashley 590.000, anggap aja 600 ya. Jadi kurang lebih 1,6. Tapi teman-teman nggak perlu bingung juga. Kalian bisa menggunakan sementara ini soundcard entry level seperti yang di belakang saya ya. Itu ada V8S, ada F999, mungkin akan kita bahas nanti ya. Tapi intinya audio ini sangat penting sekali ya ketika YouTube berkata bagaimana caranya supaya konten kamu itu bisa dinikmati teman-teman. Jadi jangan sampai begini. Ketika kita sedang buat konten ada suara-suara yang mengganggu padahal konten kita bagus ya teman-teman. Jadi itu sayang banget. Jadi yang pertama kita harus siapkan lighting. Lighting itu kita patok aja modal untuk entry level. Pertama-tama kita konten siapin aja dulu modal 125.000. Beli satu yang ukuran 50-70. Yang kedua kalian beli mikrofon aja. Mikrofon nggak ada masalah. Mau yang harganya 120.000 ya. Anggap aja kita pakai investasi yang harganya 160 ribuan, berarti sudah berapa tuh ya? Sudah 310 ribu ya. Jadi yang penting noise-nya berkurang. Nah yang ketiga ini ide konten. Jelas ide konten ini yang paling banyak diminati yang mana? Jadi kalian bisa menggunakan Google Bard ya. Kalian bisa searching, kemudian kalian juga bisa gunakan YouTube serta Google Trends untuk mencari tahu kira-kira nih konten seperti apa yang disukai di YouTube. Karena algoritma YouTube itu dirayu oleh 5 poin. Yang pertama SEO title ya, kemudian hashtag, yang ketiga audio, yang keempat cahaya, yang kelima tema dari konten, serta kreativitas kita saat akan saat akan membuat video ya. Kita sudah rencanakan terlebih dahulu topik-topiknya sehingga pada akhirnya nanti kita nggak akan pusing lagi tuh depan kamera ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah jangan lupa untuk berinvestasi. Meskipun memang istilahnya berat, tapi saya yakin kalau kalian serius di dunia konten kreator, kalian akan mendapatkan jalannya. Dan yakin sekali teman-teman, dengan berinvestasi meskipun tidak terlalu mahal, ini bisa jadi rekomendasi. Semakin kalian memiliki gear yang sudah lengkap, semakin kalian terpenuhi nih kebutuhan untuk kontennya, saya yakin kalian akan semakin semangat. Paling di video ini hanya dulu ya teman-teman yang saya sampaikan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari Kang Adi. Sampai jumpa di video berikutnya.